Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang memiliki sifat lemah lembut, ya. Jadi pemilik kelembutan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan, wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi, dan memberi kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada kekerasan, wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, dan sesuatu yang tidak dia berikan kepada yang selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang maha lembut, ya. Allah itu mencintai kelembutan, ya, dan memberikan kepada kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekerasan, dan sesuatu yang tidak dia berikan kepada yang selainnya, ya. Di sini ada sifat Allah Subhanahu wa taala, ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rafiq, ya. Ar-Rafiq ini berasal dari kata ar-rifqu, yang artinya adalah perlahan-lahan dan bertahap di dalam sebuah urusan. Lawannya adalah al-unfu, yang berarti keras, ya, dan terburu-buru dalam urusan, ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq, ya, adalah yang memiliki sifat ar-rifqu dalam perbuatan-perbuatan dan syariat-syariatnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini bersifat apa? Lembut, maha lembut Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Perlahan-lahan, ya, bertahap, ya, di dalam perbuatannya. Dalam penciptaannya Allah menciptakan langit dan bumi tidak sekaligus, tapi bertahap. Sama seperti penciptaan kita manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa langsung menciptakan kun fayakun, langsung jadi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukannya itu, perbuatannya menciptakan manusia dengan proses 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari kemudian berupa alaqah, kemudian 40 hari lagi berupa mudghah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Tadi berproses, ya. Allah menciptakan langit dan bumi juga dalam enam masa, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menciptakan makhluknya dengan bertahap. Begitu pula syariatnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya itu juga bertahap. Jadi manusia ini tidak langsung dikasih beban berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertahap dulu, ya. Baru kemudian ditambah lagi. Sama larangannya juga seperti itu, bertahap, ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, padahal pada saat itu para sahabat, ya, masih senang minum khamar. Allah tidak langsung mengharamkan khamar itu, bertahap, ya, perlahan-lahan, tahap. Allah katakan khamr itu ada manfaatnya, tetapi ada
madorotnya, dan madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, mereka sudah mulai ngerti ya madorotnya khamr. Baru setelah itu Allah turunkan lagi ayat yang menyatakan bahwasanya jangan kamu mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat, ya, jangan kamu dekat sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga mereka lama-lama kalau minum khamr itu jauh dari waktu sholat. Menjelang waktu sholat mereka sudah sadar, sudah tidak apa-apa, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwasanya khamr itu adalah haram. Ya. Jadi bertahap diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan dalam satu urusan. Sama dalam proses penciptaan juga seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu, ya, hendaklah yang kamu serukan pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Itu dulu. Kalau mereka sudah menerima, katakan kepada mereka, sampaikan bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka sudah menerima, melaksanakan tadi, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah memerintahkan untuk membayar zakat dan seterusnya. Jadi perintah Allah bertahap, Allah menciptakan makhluknya juga bertahap, perlahan-lahan. Beban yang diberikan kepada manusia juga perlahan-lahan, bertahap, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat lembut. Allah memiliki sifat lembut tadi itu, ya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya, ya. Maksudnya di sini adalah bahwa Allah itu maha lembut kepada para hambanya dalam mengurusi mereka dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan, dengan kemudahan-kemudahan, tidak dengan kesulitan, ya. Jadi Allah menghendaki ini kemudahan kepada manusia, kepada hambanya ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usr, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini sama sekali tidak bermaksud Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempitan, kesulitan kepada hambanya ini. Allah katakan dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu di dalam agama itu suatu kesempitan pun. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan agama ini terlalu mengikat, mengatur sehingga membuat kita sempit. Enggak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai satu kesempitan, ya. Allah menghendaki kepada manusia ini kebaikan, kemudahan, kelonggaran dan lain sebagainya. Dan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah taala membebani mereka di bawah standar sesuatu yang mereka mampu melakukan, ya. Dan bahwa kekuatan-kekuatan mereka itu, para hamba itu senantiasa di atas standar sesuatu yang mereka mampu, ya. Kemudian, ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka beban-beban itu yang mereka itu sanggup untuk melaksanakan itu semuanya, ya. Sehingga kalau ada beban yang manusia ini tidak sanggup untuk melaksanakannya, sama Allah digugurkan kewajibannya itu, ya. Sebagaimana kewajiban haji, ya, itu rukun Islam yang kelima, wajib bagi setiap muslim sekali seumur hidup. Tetapi kalau dia tidak mampu karena tidak ada biaya, atau karena sakit, atau karena mungkin uzur, ya, usianya sudah di atas 65 tahun, atau karena satu dan lain hal, maka kewajibannya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat rukun Islam yang kedua wajib, ya, rukun Islam yang ketiga wajib bayar zakat itu setiap muslim kalau dia mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib, ya. Jadi mudah sekali agama ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Manusia ini pasti mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan ya bahwasannya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beban yang manusia itu sanggup untuk melaksanakannya, itu adalah seperti kewajiban sholat ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat pertama kali itu adalah 50 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus memohon kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala keringanan. Ya, ini atas saran Nabi Musa alaihissalam. Setelah menerima sholat 50 waktu, kemudian turun ketemu Nabi Musa, dibilang kamu tidak akan sanggup umatmu, minta keringanan. Terus akhirnya Rasulullah SAW minta keringanan, sampai akhirnya menjadi 5 kali saja. Yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali. Kemudian Allah berfirman, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Kata Allah, aku telah menetapkan ibadah farduku dan aku telah meringankannya dari hambaku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi Allah SWT menetapkan ibadah farduku ya, kata Allah SWT, dan aku telah meringankannya untuk hambaku. Maknanya apa di sini? Bahwasannya hamba-hamba itu akan mampu mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam ya. Karena kalau mereka tidak mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam, maka perintah Allah itu hanya main-main belaka ya. Padahal Allah Ta'ala maha suci ya dari sifat main-main itu. Jadi seandainya Allah SWT memerintahkan umatnya Rasulullah SAW sholat 50 kali sehari semalam, mampu tidak kira-kira? Mampu. Wong kita bekerja berangkat mulai subuh, setelah sholat subuh sampai pulang sampai rumah itu menjelang isya. Ya, orang-orang yang di Jakarta, di kota-kota besar berangkat pagi, pulangnya malam menjelang isya. Itu mencari dunia, bekerja. Ya. Kalau sholat 50 waktu mungkin tidak sampai seharian gitu. Mampu. Ya. Kalau tidak mampu, ya kayak main-main tadi perintah Allah untuk sholat 50 kali itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat lembutnya tadi itu, Allah maha lembut, Allah meringankan hamba-hambanya, umatnya Rasulullah SAW ini sholatnya cuma 5 kali ya, sehingga dia mengatakan aku telah menetapkan ibadah farduku dan aku telah meringankannya dari hamba-hambaku. Jadi Allah itu maha lembut kepada hambanya. Allah suka memberikan keringanan, Allah suka memudahkan hambanya ini dalam segala urusan ya. Dalam berbagai urusan kita suka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini adalah bahwasanya Allah memberikan rizki kepada mereka. Ingat, hamba Allah ini ada yang mereka beriman kepada Allah, dia taat melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi lebih banyak yang membangkang durhaka kepada Allah. Tapi Allah berikan rizki kepada mereka semuanya. Yang taat diberi rizki, yang maksiat juga diberi rizki oleh Allah SWT. Yang beriman diberi rizki, yang kafir juga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Padahal mereka ini tidak memiliki hak untuk mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan siksanya dari mereka. Padahal mereka itu berhak untuk mendapatkan siksa. Ya. Nah, itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya. Memang khusus kalau orang beriman dia bermaksiat, disegerakan hukumannya di dunia. Supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mati meninggalkan dunia ini, dia sudah tidak membawa dosa-dosa lagi. Itu tandanya Allah menghendaki kebaikan, Allah cinta kepada hamba itu. Kalau dia berbuat salah, maksiat, ada langsung hukumannya, sanksinya orang beriman ya. Tapi ada juga orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini istidraj. Semakin maksiat, semakin durhaka, semakin membangkang, semakin sukses, semakin berjaya, semakin kuat dan lain sebagainya ya. Itu memang diakhirkan sama Allah, dan itu adalah merupakan bentuk kelembutan Allah kepada hambanya ya. Karena dia harusnya disiksa, diturunkan azab, tapi Allah mengakhirkan siksanya ya dari mereka. Kemudian juga
di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi adalah bahwa Allah mensyukuri mereka meskipun amalan mereka itu sedikit. Mensyukuri itu maksudnya Allah itu akan membalas. Amalan kita yang sedikit sekali itu akan dibalas oleh Allah dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kan melaksanakan sholat, ya taruhlah 60 tahun lah. Kalau memang sejak balik ya, kita sholat terus tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi balasannya kan masuk surga, ya, yang penuh dengan berbagai kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya dan sebagainya selama-lamanya. Hanya mengabdi kepada Allah 60 tahun kita sholat. Itu pun kalau enggak bolong-bolong, ya Pak ya. Tetapi dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan berapa lama? Abadi selama-lamanya, ya. Khalidina fiha abada.